Oke, halo semuanya. Ketemu lagi dengan Mister Ki. Kita lanjutin ngomongin saham yang bikin analisa MM ya, toolsnya ya. Ini sudah nah, step ke-12 nih, sedikit lagi ini udah selesai nih. Terus di sini yang hasil dari yang ada formulasinya MM akan kita save as txt. Lokasinya ada di sini, pada txt, ya kan, txt ini. Nanti sana kita masukkan ke folder MM. Nah, nantilah kita lihat aja nanti. Ya, jadi di sini nanti lokasi. Oke, nah caranya gini. Kalau yang mau record makro boleh, ya, record makro. Tapi nanti harus disesuaikan ya, record makro. Oke, ini klik kanan, refresh. Jadi proses pertama itu di refresh dulu, datanya itu sudah di refresh, sampai nunggu di refresh, gitu kan. Nanti kalau udah selesai, nah udah selesai begitu ceritanya, kita buat work baru. Ini satu sheet saja, kemudian kita copy. Jadi kalau ngopi harus dari headernya. Kalau nggak dari headernya nanti dia hanya dapat row data range-nya. Tapi kalau dari headernya kita bisa dapat ya, semua headernya gitu ya. Ctrl C, pindah ke sana. Ini pasti values gitu ya. Kolom pertamanya yang paling gampang itu kolom pertamanya selalu tempatnya dit ya. Custom 2 gabat dd. Terus di oke. Setelah terus di file save as-nya ke folder txt yang summary raw mm, kita ganti jadi tab delimited, terus BS raw misalnya namanya apa ya, mm lah, BS raw mm 2025 01, periodenya txt gitu ya. Save. Nah, itu sudah selesai, ditutup. Terus kita stop recording. Nah, ceritanya kita sudah dapat skripnya ceritanya ya. Nah, skripnya sudah ada di sini. Ini saya pindahkan ya ke sana ya. Kan kemarin kan tempatnya raw export ada di sini, raw datanya ada di sini semua kan. Saya taruh sini dulu nih. Nah, dia ini kosong nih, ini bisa saya hapus. Ini, no. Nah, nih kita fokusnya di sini ya kan. Yang pertama dia di apa nih? Beri reverse background, oke, ya kan. Nah, kapan kita melakukannya? Kita melakukannya itu berarti saat ini nih, saat dia ngambil periode ini nih, gitu ya. Jadi nanti kalau ke depan dikembangkan dia bisa langsung beberapa periode, misalnya gitu. Nah, ini berarti ada di sini setelah dia save as jadi txt-nya si raw data FDA-nya. Sini berarti langkah pertamanya ini di sini kita bisa pesan save bs raw mm periode gitu kan, txt gitu ya sini. Nah, cara langkah pertamanya kan tadi kan ini kan refresh gitu, taruh aja dikat aja deh. Nih, sekarang bagian selection itu udah jelas. Ini ada namanya nih. Ini namanya siapa nih namanya? Ah, ini kan? Nih, namanya. Taruh situ dulu ya, namanya ya. Ini, oke. Okay. Maka kita harus set dulu range-nya. Mana range data? Ada range data. Nah, set range data sama dengan pindahkan ke sini. Ini yang diganti. Gitu. Bila perlu dicek, kalau enggak ya enggak juga enggak apa-apa, biar nanti kosongan gitu kan, jadi file kosong juga boleh gitu ya. Nah, yang di sini ini yang kita ganti selectionnya saja. Nah, itu ini background query itu pasti parameter pertama hanya satu, jadi bisa langsung saya hapus begini juga boleh ya. Nah, setelah itu kan kita bikin workbook baru. Workbook baru itu seperti ini kan.
mulai dari screen updating ini sama nih caranya nih. Nah, sampai sini kan. Terus ada data copy, paste values gitu kan ya. Di sini nih. Dan bisa ketik-ketik. Gitu. Oke, tapi di sini bukan, nah ini current region nggak usah di resize. Kan tadi tidak di resize, langsung full pasti values. Itu berarti sudah satu header beserta datanya. Kalau yang ini berarti yang berikutnya tinggal application cut copy modenya begitu, baru kita set number format. Kan tadi ini kan udah ada contohnya number format tuh di sini. Wah, Cepuno gampang bikin script. Oke dah, mana ya gitu, udah tuh. Nah, ini dari A2 nggak masalah, mau dari A1 juga boleh, gitu kan. Pas aja deh, habis itu save as kan nih. Nah, dah copy lagi deh. Gitu. Terus akhirnya ditutup dengan application screen updating. Gitu kan ya. Gitu. Nah, udah jadi save as-nya. Sekarang file name-nya, ini kan ada fname, ya kan? Kan belum jadi. Oke, nah kita set di sini file name-nya. File name-nya sama dengan, sama nih dengan ini ya. Oke, cuman di sini di row-nya bukan row FTA. Nah, kita langsung nih di sini row MM. Ya, ini order dan row MM. Oke, nah saya copy kan sini deh. Nih row MM tuh kan, terus sudah sampai row MM nih. Itu terus namanya di sana. Ini BS row, nah BS row-nya MM di sini. BS row MM, ya lah MM, SIM nggak pakai FTA. Oke, periodenya kan SIM. Kita udah punya di atas tadi kan. Jadi TXT udah selesai. Jadinya, oke. Ini jadinya sudah selesai. Nah, kasih apa lagi? Kasih status bar, boleh kasih status bar. Taruh di setelahnya SF name kan itu. Taruh sini. As message title setup. Nah, oh ini FDA-nya bisa dihapus gitu kan. Sampai di sini. Di sini kita tulis ekspor. Oh, udah ekspor ke sana. Ini MM gitu ya. Get maker gitu kan. Nah, SF nya gitu. Oke, selesai dah. Nanti terus dia akan jalan ke sini-sini lagi gitu ya. Nah, nanti kayak ini berarti sudah nggak kepake. Ini bisa Anda terjemahkan aja, itu sama aja itu caranya. Oke, udah selesai. Kita save dulu. Jadi, nah, nanti kalau sudah tambah canggih bikin skripnya, ini biasanya yang bagian ini nih, sepotong ini, mulai dari setelah ini ya, core ini ya. Ini biasanya jadi satu runtime sendiri, yang ini nanti jadi satu runtime sendiri. Prosedur lah maksudnya, satu prosedur sendiri. Terus tinggal dipanggil-panggil gitu ya. Nah, tinggal disesuaikan nanti si variabelnya supaya ikut terus gitu. Gampang lah, gampangnya itu gampang. Nah, sekarang kalau kita mau jalanin berarti caranya, nah dari sini kita bisa coba stopper makronya, namanya itu. Oh, dihapus dulu kali ya. Nah, ini yang tadi dihapus dulu. Yuk, lihat dulu hasilnya. Nah, hasilnya gitu lah ya. Oke, ini foldernya apa namanya tetap ada itu ya. Oke, ini lah malah ketutup. Saya hapus dulu deh yang tadi ya. Sebentar, ya filenya dihapus dulu. Jadi nanti dia akan kita akan coba jalankan.
makro, tiran gitu kan. Nah, dia akan mulai refresh siapa namanya pivot table-nya ini gitu kan. Baca text file-nya apa tadi? Text file-nya proper summary, terus dia ini baru reading proper summary yang berapa 30 hari misalnya. Jadi baru sampai sini kan tahapnya. Yang berapa kemarin? 700.000 gratis. Sambil wetangan sambil itu nanti terus tiran untuk periode lainnya begitu ya. Wes penak gampang. Jadi kalau sudah terbentuk data series filenya, baru deh kita load pakai Power Query-nya, baru kita kasihkan ke data model untuk dibuatkan grafik pergerakan MM-nya, mau bentuk running totalnya supaya dia posisi kepemilikan, atau nanti setelah itu kita mau buat bar chart di bawah kita tambahin si yang asing berapa, yang pemain besar lokalnya berapa, yang retail berapa, itu bisa dikembangkan ya. Caranya bikin chart udah ada yang kemarin, tinggal diterapkan saja. Nah, ini sekarang dia baru apa nih? Oh, ini baru A. Oke, baru A. Aduh, nah ini object failed. Oh iya, belum ada sheetnya. Santai saja. Mana tadi range data, ini workbook. Oh ini di copy tapi belum nunjukin ke. Oh sudah ya, sudah ada sheet 1 ya padahal. Oh bukan di sheet 6. Oke, salah. Sheet berapa harusnya? Sheet 8. Lanjut. Kalau pakai range gitu ya. Nanti kan kita cuma tinggal ngubah satu dia udah jalan lagi. Dah itu udah jalan lagi. Nih, itu udah atau market-marketnya udah mulai di sore-sore ngantuk, capek seharian. Oke, udah selesai. Bentar, ya. Kita lihat di sini. Oh, sudah keluar. Oke. Nah, berarti tadi bagian yang diperbaiki cuman memperbaiki satu ini. Padahal kalau kita nggak pakai variable range data, kita harus ngubah semua tuh, ngurutin semuanya nih kemana aja dia gitu kan. Nah, karena kita pakai variabel, kita cuma ngubah satu ini, yang lainnya udah beres gitu ya. Udah selesai tuh, sampai situ udah selesai. Jadi pembahasan kita sampai situ. Atau mau sekalian baca? Ya, sudahlah. Mari kita sekalian baca. Nanti masuknya ke sini. Masuknya ke sini nih. Ini bs.txt data, nanti kita akan buat txt folder. Ini kan ada txt folder nih, itu kan ada apa? Nah, dah saya masuk ya. Ini ke txt folder ya, di edit ya. Ini di txt folder. Jadi sekarang baru kelihatan gunanya. Kenapa kok kemarin kita bersusah payah membuat yang namanya txt folder? Txt folder itu sudah ada nih folder barunya raw mm. Kalau nanti saat kedepannya sudah tahu bahwa wah saya bisa membuat running total yang menunjukkan posisinya running, menunjukkan posisi kepemilikannya si market maker gitu ya, dia baru sell atau baru apa nih sekarang jadinya gitu kan, kayak di file analisa dalam yang itu tuh. Nah itu kadang-kadang nanti kita pengennya dia di series panjang, tapi kita hanya ngambil data sepotong, maka kita harus ambil ada hitungan yang memang dia menyimpan filenya raw mm series gitu, atau kepemilikan gitu ya, yang memang ada foldernya lagi nanti di sini. Terus kita bikin apa yang seperti book order, proper summary yang seperti di aplikasi yang ada sisinya, sisi kiri buy, sisi kiri sell gitu. Nah, terus apa aja di situ kan. Itu nanti bisa jadi satu folder lagi. Itu udah ada foldernya di situ ya. Itu jadi gunanya ini tuh supaya kita mengembangkan ke depannya jadi lebih mudah. Atau mau memindahkan semuanya ke database, nanti jadi lebih mudah lagi. Gitu lah. Oke. Misalnya ini kita mau ke raw mm.
Kita bisa reference di sini. Kita tuliskan di sini adalah txt data misalnya, dengan maka ini filter pertamanya adalah yang row saja. Gitu. Kan ini bisa kita remove atau kolom, terus dibuka deh. Ini yang kita pakai hanya konten name saja, gitu. Ini data kontennya, ini namanya kan, ya kan, kita hanya butuh periodenya bukan, ya. Periodenya sudah kita ekstrak, text between delimiternya kita ambilkan dari underscore sampai titik, gitu. Ya, jadi deh ini periodenya, gitu kan? Ganti namanya di sini YM misalnya. Oh, nggak usah di rename. Kita bisa pas di expand ini aja deh. Ini juga bisa nih. Kontennya kita hapus, name-nya kita ganti YM, gitu kan? Nanti pasti di sini error. Nah, karena dia pakainya ke name, kita ganti saja YM. Udah sembuh sendiri, ya lah. Ganti tipe datanya deh. Ini supaya numerik boleh. Gitu ya. Kita sampai situ. Sekarang kita membaca ini ya. Baca ini kan caranya pakai contoh. Apa tuh satu file, ambil dari txt, kita tunjukkan dia filenya gitu. Setelah dia kelihatan bla 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 oke gitu. Sudah keluar sebagai query baru di situ, kita tahu source-nya itu ini. Yang akan kita ganti adalah file kontennya menjadi merujuk ke kolom konten gitu kan ya. Ini ada macam-macamnya sudah. Oh ini bagian ini karena tab, kita pastikan dia pakai begini supaya enggak diganti oleh orang jadi spasi banyak. Oke, supaya tahu semua itu tab gitu ya. Terus ini ada headernya, ini tinggal ditransform, klik panah kecil, pilih use flow as header. Sudah, wah sekalian mau tipe datanya, nggak usah deh ya tipe datanya ya. Nah kita ngambil yang dipakai saja, misalnya ini sudah ada di kasih kan, kita ambil ini saja deh. Kalau gitu hanya yang M-nya saja, load gitu ya, load terus load R besar, load load R besar, load R kecil gitu ya. Yang domestik yang mana ya? Oh tidak dibuatkan. Nah ya sudahlah ini aja lah. Nggak apa-apa lah. Yang domestik. Yang apa? Yang temennya nggak usah. Yang big player temennya nggak usah. Nah gitu misalnya. Misalnya ini yang kita pakai. Kalau misalnya retailnya nggak mau ditampilin ya nggak apa-apa. Ini retail murninya misalnya. Hanya retail murninya doang ya nggak apa-apa. Misalnya gini doang deh. Itu ya nggak apa-apa ya. Oke. Kita mau baca ini cukup sampai di sini saja. Nah dari sini kita tinggal gabungkan. Ini formulanya digabungkan ke bawah sana. Ini ganti source, ini dihapus source-nya. Tuh, ini di copy lagi semuanya. Gitu. Copy lagi, kita masukkan ke bawah. Ini yang kita ganti adalah sumber filenya. Gini. Di sini kita copy lagi semuanya. Tuh, sampai sebelumnya sama dengan. Nah, kita sudah dapat formulanya. Nah, sekarang di data di sini tinggal ditambahkan kolomnya. Custom kolom, kita tulis di sana data. Paste di situ. Nanti ada bunyi file contents, nih file contents, sampai tutup kurungnya file contents di sini, gitu kan? Saya hapus, gantikan dia, double klik di konten, tuk, nah, keluar deh, tuh keluar deh. Yang diambil hanya dua kolom ini, yang father, buka deh. Ini semuanya diambil, oke. Gitu baru di sini kita ganti tipe datanya, ini jadi date, yang ini tetap teks, dan yang dua ini kita jadikan dia whole number misalnya, itu masih load gitu kan, pengennya lembar ya tinggal dikalikan 100 misalnya gitu ya, atau di lookup kalau memang data seriesnya panjang kan. Zaman dulu sebelum tahun berapa itu ya, itu kan masih ada yang satu lotnya berapa ya, kalau nggak salah 500 atau 1000 ya, saya
gitu kan. Nah, tinggal diatur lah ya. Nah, kira-kira sampai situ ya. Sini kita keluar, ini only create connection, maka datanya ini data txt data inilah nanti yang akan kita kirim ke data model ke pivot table. Nah, ini bisa dihapus, ini yang alat bantu kita tadi yang bisa dihapus. Nah, gitu ya. Terus ini saya save. Ini namanya file 12. Oke, step 12 gitu deh. Oke. Nah, besok kita coba kirim ke sana, terus kita susunkan jadi di sana. Tapi di run dulu ya. Oke, sampai situ dulu aja deh ya. Oke, see you.